Hmm? Selamat malam teman-teman. Sambil menunggu yang masih mandi, kita mulai dulu ya. Hari ini kita ditemani oleh Sesung Hoklai. Kita udah libur 3 minggu, nanti minggu depan libur lagi karena mau puasa ya, mau Lebaran. Jadi hari ini beruntung sekali Sesung Hoklai punya waktu dan mengalokasikannya untuk kita. Sesungguhnya akan membawakan topik eh, ketenangan pada keinginan. Nanti Sesungguhnya akan membahas cukup detail ya apa yang menjadi bagian dari kita sehari-hari ini. Oke, sebelumnya mari kita latihan nafas dulu ya. Breathing in, breathing out ya. Oke, saya matikan dulu videonya. Kita akan berlatih nafas. Nafas masuk, perut dikembungkan, nafas keluar, perut dikempiskan. Nafas masuk, perlahan-lahan. Saya tahu nafas saya masuk, nafas keluar. Saya tahu nafas keluar. Nafas masuk, perut dikembungkan, nafas keluar, perut dikempiskan. In, 2, 3, 4, 5, out, 7, 8, 9, 10. In, 12, 13, 14, 15. Tahan, out, 17, 18, 19, 20. Tahan, in, 22, 23, 24, 25. Tahan, out, 27, 28, 29, 30. In, 32, 33, 34, 35. Tahan, out, 37, 38, 39, 40. In, 42, 43, 44, 45. Out, 47, 48, 49, 50. Oke, teman-teman, kita kembali ke layar. Oke, silakan Susyung Clay. Ya, baik. Terima kasih Ibu Wileng. Terima kasih Sece Wileng ya. Jadi Ibu Wileng, Sece Wileng, apapun bahasanya boleh lah ya kita ya. Ya, apa aja Karena sih? kalau panggilnya Sece Sesung tuh terasa kayaknya masih membawa-bawa, masih melekatnya mereknya gitu ya, masih melekat ya. Jadi kalau pakai Ibu, Bapak gitu kan kita udah lebih free gitu ya. Hmm. Bebas. Jadi di sini ada Bapak Widodo gitu ya. Ada Ibu Bun Agustina, ada Ibu Sally Huang, dan ada Ibu Astri ya. Yang lain belum masuk nggak apa-apa. Jadi mohon maaf malam ini saya tidak mempersiapkan materi. Akan tetapi eh, malam ini kita mau ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi memunculkan sebuah ide
yang idenya adalah ketenangan dalam keinginan atau ketenangan pada keinginan. Jadi kita semua tahu bahwa di dalam hidup ini kita selalu punya keinginan. Nggak ada yang nggak punya keinginan ya. Semua orang saya yakin memiliki keinginan. Dan keinginan itu ada begitu banyak. Kalau kita mau list ya, saya kira itu wah banyak sekali listnya. Apalagi kalau kita mau lebih detail gitu ya, di breakdown wah keinginan. Keinginan untuk kaya, mau kaya bukan cuma kaya aja, di lebih detail lagi kekayaannya tentang apa ya, rumahnya, kendaraannya, apa namanya, eh, 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 bajunya, sepatunya, sandang pangannya gitu ya, segala macamnya segitu. Semua itu apa yang bisa menyangkut yang berhubungan dengan apa materi-materi itu bisa kekayaan. Nanti ada keinginan untuk makanan-makanan yang nikmat, makanan yang unik, makanan yang spesifik, makanan yang khas. Wah, banyak sekali ya. Karena semakin maju dunia kita ini, semakin banyak hal-hal yang tadinya kita nggak tahu, terus menjadi tahu. Ya, ada iming-iming. Ya, dulu kita cuma pernah dengar ada orang berani makan ikan mentah, gitu ya. Ada berani makan apa namanya sashimi katanya, iya ikan mentah gitu ya. Nah kalau sekarang bahkan kita udah lihat di TikTok yang hidup pun ada yang makan gitu. Yang hidup aja ada yang makan ya, ada yang makan cumi hidup, ya ada yang makan apa itu di daerah Thailand, Kamboja atau apa itu ada yang makan serangga-serangga hidup. Ya, seperti kala jengking itu ada juga ya hidup-hidup dimasukin ke kuah yang asam dan segala macam mereka makan kok sepertinya sampai meremelek nikmat banget ya. Itu benar apa bohong? Saya juga nggak tahu. Tapi yang terlihat sepertinya mereka nikmat. Kita lagi dibohongin kita juga nggak tahu ya. Begitu habis videonya selesai mereka muntah-muntah apa kita juga nggak tahu ya. Jadi yang kita lihat adalah mereka yang menikmati. Sama ya, ada perempuan makan begitu banyak, ada makan mie sampai bermangkuk-mangkuk, mangkuk-mangkuk besar. Saya nggak ngerti itu apakah videonya diedit, di-cut nantinya hanya untuk ditonjolkan, semua itu tipuan atau benar-benar kita sekarang udah menjadi nggak tahu ya. Maka itu ya, tetapi eh, dari ya, apa yang kita lihat seringkali orang-orang timbul keinginan. Apalagi kalau melihat flexing-flexingnya orang-orang pergi makan di tempat yang mewah, dia foto oh tempatnya bagus banget ya, dia foto apa menggunakan baju-baju yang branded yang wah, membawa tas yang wah, ya menggunakan setelan semuanya yang serba wah. Mereka flexing begitu membuat kita yang melihatnya juga bisa timbul keinginan, aduh sekali-sekali mau ya aku makan di sana tuh ya, Aman Jiwo katanya. Aman Jiwo. Makan di Aman Jiwo ya. Waduh, ya mahal-mahal banget gitu ya. Ada lagi orang baru habis makan di apa Wolfgang Stick ya, Wolfgang Stick makan 20 orang habis 1 miliar. Waduh, dia punya itunya apa namanya? Resinya dikasih lihat ya. Minumnya semua pakai Equil ya. Ya, 20 Equil 2 juta ya, 100 ribu. Ya itu betul-betul sebuah kehidupan yang sering apa dulu saya bayangkan sebagai dunia mimpi, ya dunia mimpi. Tapi sekarang terpampang di hadapan kita. Nah begitu banyak iming-imingnya. Jadi keinginan-keinginan itu tentunya makin banyak ya zaman sekarang ini. Ya, jadi Bapak Ibu kita semuanya disodorin di apa diprovokasi, diiming-iming, diberikan janji-janji ya sehingga banyak orang ingin mencoba, ingin mendapatkan. Nah, ini masalahnya adalah cukup nggak dananya gitu kan. Kalau eh, kita bilang makan ke Aman Jiwo ya, satu orang bisa habis katanya 400-500 ribu satu orang. Waduh, ya. Waduh. Tapi kalau pergi ke apa?
ke itu tadi Wolfgang Stick ya, Wolfgang Stick kalau nggak salah saya nggak lihat itu di mana saya tempatnya juga saya kagak tahu. Mungkin Ibu Hileng tahu Wolfgang Stick di mana. Wah itu gila. Notanya 1 miliar bener-bener 1 miliar saya lihatnya itu. Itu kan gila tuh ya. Itu bisa bisa sampai ada orang makan 20 orang sih, 20 orang dia. 20 orang. Dan berarti satu pesta kecil ya, 20 orang doang. Habisnya 1 miliar. Itu saya nggak kepikir. Siapa sih yang makan di situ itu yang 1 miliar ya? Kayaknya mungkin kelasnya kelas-kelas jaksa gitu ya. Jaksa, hakim dan apa pejabat-pejabat besar, orang kaya, konglomerat ya. Tetapi kalau saya lihat makannya seperti itu, apakah mereka punya perasaan bersalah nggak sih ya kalau melihat ke daerah yang minus, miskin gitu ya, di mana orang-orang makan gado-gadonya ya 8.000, 10.000 ya, itu kalau sop buntut di hotel itu udah 400.000. Hah? Jadi gimana itu ya? Sop buntut di apa di tanah pasir, tanah merah sini sop buntut paling-paling 20.000. Nah, ya jadi itu perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok sehingga lalu orang-orang di kelas bawah seringkali ingin mengejar kekurangannya, ingin ya keinginan yang muncul untuk ingin menjadi lebih wah, lebih bisa enak dipandang, lebih pantas, lebih ini, lebih bergaya supaya nanti juga bisa foto-foto ya, foto-foto waktu makan di tempat yang mewah, foto-foto menggunakan baju yang mewah. Kalau nggak punya duit gimana? Nah, makanya banyak orang sekarang terjerat pinjol, pinjaman online. Nah, udah terjerat pinjol, susah bayarnya, dikejar-kejar sama apa? Sama debt kolektornya, pusing, stres ya. Nah, itu. Jadi begitulah yang keadaan di dalam apa dunia sekarang ini. Ya, begitu banyak hal yang apa namanya menjadi tambah semeraut ya saya bilang ya di kehidupan ini tambah tambah maju dunianya tambah maju tetapi juga tambah berantakan tambah apa namanya eh, tambah kemelekatan-kemelekatan yang membuat kita menjadi terus dihinggapi kerisauan-kerisauan hidup menjadi tidak tenang karena banyaknya keinginan-keinginan tersebut ya. Nah sampai di sini Bapak Ibu ada pendapat apa yang dengan yang relate yang sehubungan dengan apa yang barusan saya apa namanya sampaikan. Ada pendapat-pendapat, ada pengalaman atau ada apa yang mau disampaikan juga. Silakan. Walaupun kita cuma berapa orang, tetapi kita bikin hangat malam ini ya. Ayo dong, ya. Bun Agustina, Asien. Aduh, so lama tak Ya, besuoi. betul. Lamo dah baksuo, apa kabarnya? Lama tak besuo. Iya, bagaimana? Bagaimana nih keinginan-keinginan Anda? Ya mungkin mau sharing mengenai perjalanan saya kemarin pergi ke India. Ke India. Oh, aduh, itu untuk memenuhi keinginan juga ya? Bukan. Oh, bukan. Jadi ke India nggak punya keinginan. Egois ya, melepaskan egois. Ingin Oh, bakso di itu sana kan itu namanya perjalanan. keinginan. Ingin melepaskan ego Iya, gitu. iya betul-betul Nah, juga iya ya. itu keinginan juga si Asen ya. Itu Mungkin keinginan. Ingin ke India waktu sebelum pergi kan ingin ke India, ingin melepaskan ya, ego, ingin melihat tempat-tempatnya apa yang yang bersejarah, berbeda. ya Ya, kan? Nah, itu kan semua betul, keinginan tuh. betul. Dan untuk Betul. memenuhi keinginan itu ternyata si Asien punya dananya, bersyukur, aman, Ya. ya. Jadi saya ke sana sebenarnya bakso sesiung. Ah, bakso. Ya. Ya, Oh, sama eh, dana everyday itu ya?
bukan sama Dana Everyday, tapi saya maksudnya bersama dengan CPS, Cetia Panyasika waktu Oh iya, itu. Pak, Bante Victor. Ya, jadi Bante Victor. ini benar-benar berbeda dengan cerita yang diceritakan Sesiung dengan dunia yang hebat, yang apa-apa ada. Jadi udah barang apa-apa ada, keinginannya tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Tapi ini yang saya pergi tempat sungguh ya seperti kayak di dunia yang berbeda. Hmm, misalnya apa Sangat tuh? berbeda. Iya, di sana seperti kita balik lagi ke dunia yang seperti yang dulu yang kita jalani seperti nggak ada pasar, nggak ada supermarket, lalu nggak ada listrik, mereka cuma pakai diesel. Wah, itu sangat luar biasa pada saat ke sana, Sisyong. Kalau saya berpikir, bagaimana mereka punya keinginan, kalau yang didapatkan itu hanya sebegitu aja, gitu loh. Mau mimpi pun juga gimana cara dia bermimpi, sedangkan untuk pergi aja mereka susah, gitu. Terkadang saya berpikir, orang yang bisa makan yang seperti Sisiu ngomong sekali makan bisa ratusan juta bahkan miliaran itu kalau saya sendiri juga saya merasa waduh mendingan itu 2 miliar saya buat buka jalan untuk anak-anak bisa sekolah supaya rata sekolahannya ya. Maksudnya nggak sampai kita harus manjat tebing turun turun sampai harus buka sepatu supaya bisa mencapai tempat untuk sekolah di sana. Anak-anak kecil sekolah di tempat yang tidak ada listrik, tidak ada air. Bisa dibayangkan nggak Sesiung kalau kita ke sana, kita mendapatkan karma kita untuk bertempat tinggal di tempat yang sangat sulit kayak gitu ya. Apakah mereka bisa punya keinginan? Punya Sesiung. Tapi apakah mereka gimana ya? Saya nggak bisa menyebutkan bahwa benar-benar itu seperti kayaknya di dunia yang berbeda ya. Jadi kalau sekarang yang saya dapatkan, saya merasa sangat bersyukur sih bahwa saya nggak terlahir di sana dan saya nggak sesusah itu gitu loh. Itu sih yang mungkin kalau saya sharing kita yang kita dapatkan seharusnya kita bersyukur ya bahwa kita happy, kita masih bisa makan walaupun sayuran dan kita masih bisa masak sendiri dan masih bisa shopping sesuai dengan keinginan kita, makan sayur yang sesuai keinginan kita. Kalau mereka makan apa adanya. Wah, luar biasa deh yang itu pengalaman yang saya dapatkan. Itu dulu kali ya, supaya nggak banyak Oke, cerita. mereka makan, mungkin mereka makan juga sesuai dengan keinginan mereka. Ya, Hmm. karena Sece datang ke sono melihat seperti itu, wah tidak sesuai dengan keinginan Sece. Sece bilang itu menderita di sana ya. Orang-orang yang di sana mereka sudah terbiasa nggak ada listrik, begitu punya genset aja mereka sudah bahagia karena mereka belum tahu tentang nikmatnya di kota yang seperti gemerlapnya kota apa metropolitan. Mereka berjalan kaki cukup jauh di tanah yang berdebu, mereka cukup bahagia bisa berjalan bersama, saling ngobrol. Tapi kalau mereka yang dari kota suruh jalan kaki 3 kilometer, 4 kilometer, akan mengeluh. Aduh, jauh begini jalannya matang gua nih. Aduh, kaki gua Hmm. ntar melepuh nih, tuh kan? Tapi kalau yang Mereka orang di kalau desa mau ke, itu ya biasa saja. iya, mereka Berjalan kalau mau ke di malam hari di harus bawah 9 sinar bulan purnama, mereka kilometer. bahagia. Iya kan? Betul, Sesiung. Ah, jadi Mm-mm. bukan soal tempatnya, tetapi soal pengetahuannya ini yang membuat seseorang itu memiliki keinginan yang banyak. Mm-mm. Pengetahuan itu. Jadi pengetahuan kadang-kadang itu kita mesti lihat juga pengetahuan apa. Sedangkan yang kita punya ini pengetahuan tentang kenikmatan-kenikmatan duniawi yang disodorkan kepada kita. Kita melihat kenikmatan itu. Jadi begitu nyamannya.
di Jakarta tinggal di ruang AC. Kalau nggak ada AC tidur udah rasanya mati. Tapi kalau mereka yang di Mm-mm. sana, mereka yang memang di sekelilingnya nggak ada AC, listrik nggak ada, walaupun panas kan Oh, nggak mereka ada AC terima. di sono dingin banget, Susiung. Oh ya itu karena pas musim dingin. Kalau musim panas sih. Bukan, Susiung, karena mereka di atas gunung, Susiung. Oh di gunung ya. Jadi Di Bante Panasika pegunungan. Ha. itu membangun wiharanya di gunung. Membangun sekolah, Susiung. Oke. Sekolahnya di atas pegunungan dan juga itu nggak ada listrik. Iya ya. Jadi hanya mengandalkan siang hari mereka sekolah. Juni Leong ikut juga ya? Iya, betul, Susiung. Hmm. Iya ya. Karena Dan Juni Leong salah satu donaturnya ya. iya, dan nggak ada itu, Susiung. Untuk pengetahuan juga agak sulit karena mereka juga tidak ada yang namanya televisi. Nah, jadi orang kota datang ke desa ini membawakan sebuah apa namanya kebaikan nantinya itu apa mendatangkan sebuah kerisauan nantinya. Yang Ya, risau justru kita ngelihat kayaknya kepengen nolong nah gitu supaya kita bisa ngelihat lebih mereka kan kita nggak lebih. kepengen tinggal di situ ya si Asennya. Si Asen pengen tinggal di situ, enggak ya? Enggak. Nah, orang sana ngelihat kita, melihat wah kayak dewa-dewi datang dari kahyangan loh, cantik-cantik, bajunya bagus-bagus, tubuhnya tercium harum-harum, bau wangi, kayak dewa-dewi. Mereka merasa kalian pasti tinggal di tempat yang bahkan bagaikan di Firdaus gitu ya, bagaikan di surga. Wah, mereka betul-betul melihat kalian sangat tergagum-kagum loh. Betul nggak? Hmm. Mm-mm. Mm-mm, ya. Nah, jadi Baik sih. setelah kalian pergi, mereka jadi risau nggak tuh? Kapan kita bisa bisa kayak si Seci Asin Iya, itu ya? mereka sangat tahu kondisi mereka nggak mungkin ya ke sana. Mereka hanya senang kita datang dan berharap kita akan datang lagi Ya, gitu. itulah ya. Jadi memang kalau namanya keinginan, meskipun di tempat yang seperti itu, dimanapun juga, selama kita memiliki 6 indera, ya ada mata, telinga, hidung, mulut, ya dan perasa. Semuanya itu pasti akan memunculkan keinginan, ingin melihat yang bagus-bagus, ingin mendengar yang baik-baik, yang manis-manis, yang didengar, ingin mengecap makanan yang enak-enak gitu. Ya kan gitu kan? Semua itu adalah keinginan-keinginan. Dan berkembang lagi kalau di tempat-tempat seperti kita di dunia nyata yang lebih bukan dunia nyata, emang di sana juga dunia nyata ya, di dunia yang sudah begitu katanya maju dengan peradaban yang maju ya kita keinginannya menjadi bertambah banyak sekali dibanding mereka yang tadi di desa yang Seci Asien datangin. Mereka itu sangat sederhana. Desa yang sederhana keinginannya pun sederhana. Kalau kota yang metropolitan keinginannya pun pasti banyak sekali. Karena yang mengiming-imingi itu banyak sekali. Sedangkan mereka di sono tidak dapat polusi, tidak terkontaminasi, tidak terprovokasi oleh berbagai macam iklan TikTok dan lain-lain. Ya, begitu. Kalau mereka memang nggak ada TikTok, nggak ada listrik, nggak ada HP segala macam di gunungnya itu ya. Kalau mereka ada, mereka juga akan keracunan juga itu ya. Seperti itu, keracunan TikTok dan keracunan ini. Seperti itu ya, saya nggak Betul, tahu. Nah, Kenapa? betul, Sesiung. Ada nggak mereka di sana HP itu? Mereka pegang nggak? HP ada, Sesiung. Kalau HP ada, tapi mereka nggak bisa masuk TikTok. Oh, nggak bisa. Mereka HP Hmm. yang cuma bisa nelpon dan SMS doang kali ya. YouTube masih bisa. YouTube masih bisa. Instagram ada juga. Instagram nggak ada. Jadi ada Oh, YouTube, tapi di India kan ada yang tertentu yang tidak boleh masuk ya. oh, di band ya mereka ya. Iya ya, dijagain lah supaya rakyatnya tuh nggak keracunan gitu. Nggak keracunan. Iya, supaya nggak keracunan. Beda Iya, dengan betul. kita ini yang udah keracunan semua. Ini kita udah keracunan nih ya. Jadi saya juga udah keracunan ya. Jadi sedikit-sedikit iseng buka Tokopedia, buka Shopee gitu ya. Nafsu keinginan untuk belanja terus ada gitu ya, walaupun cari barang murah gitu ya. Tetap aja itu namanya nafsu keinginan. Bukan soal yang dicari barang murah atau barang mahal.
Tapi itu namanya nafsu keinginan. Karena barang yang sudah kita punya, kita kepengen lagi sesuatu yang baru lagi, yang baru lagi. Kalau zaman dulu, ya, seingat saya, satu buah sepeda kita pakai bisa sampai 20 tahun, 30 tahun. Mobil juga demikian. Motor juga demikian. Ya, baju dipakai sampai kalau ada robek ditambal. Kacamata gagangnya patah dilibet-libet pakai benang, diikat-ikat pakai benang apa benang yang lebih tebal, benang bol itu ya. Saya ingat ada yang dilem-lem kalau patah. Demikian ya. Karena mau beli cukup mahal dan merasa sayang duitnya. Ya, masih bisa digunakan untuk yang lain. Tapi kalau sekarang ya zaman udah maju, jangan tunggu rusak. Model baru muncul aja kita punya kacamata rasanya udah model lama, pengen diganti. Seperti itu. Baju juga begitu. Kendaraan juga begitu. Mobil sekarang orang pakai 5 tahun, 6 tahun katanya udah lama. Ya, saya punya mobil tahun 2013, sekarang udah tahun 2025, 12 tahun. Orang bilang, lah lu nggak mau ganti-ganti mobil lu, masih betah pakai. Waduh, ya bukan soal nggak mau ganti nih, bro. Money, money, money. Duitnya, duitnya, ini duitnya nggak ada. Enak aja ganti. Sekarang duit berapa duit gitu kan? Nah, seperti itu. Kalau ganti kacamata sih gampang gitu. Ganti kacamata sekarang 30.000, 20.000 udah bisa ganti kacamata saya. Di di Tokopedia banyak ya. Kacamata yang saya pakai 30.000 beli ini. Ya, jadi begitu. Jadi tetap keinginan kita terus semakin banyak ya. Dan kalau kita melihat ya orang-orang yang sudah kaya ya, materinya begitu banyak, sudah punya bukan cuma materinya banyak, istrinya juga banyak ya. Ada orang kaya, jabatannya tinggi, istrinya 5, kemudian dia masih korupsi bertriliun-triliun. Waduh, ya, untuk beliin istrinya rumah di Singapura, untuk beliin istrinya rumah di Pondok Indah gitu ya. Waduh, padahal itu emang emangnya butuh gitu ya. Rumah satu di Singapura gede, rumah di Pondok Indah gede. Aduh, itu sampai korupsi, sampai akhirnya ketangkep. Nah, inilah ya. Jadi akhirnya apa? Penderitaan. Mencari kebahagiaan yang didapat apa? Penderitaan. Jadi kebahagiaan yang didapat hanya sekejap, tetapi penderitaannya itu akan eh, bertahan cukup lama. Dan kalau orang yang sudah merasakan nikmat, lalu dipaksa untuk menjalani hal yang tidak nikmat, itu akan sangat menderita. Sangat menderita. Waktu susah menjadi kaya, itu gampang. Ya. Wah, happy. Tapi begitu kaya dimiskinkan, wah itu susah sekali. Pasti susah. Menderita. Ya. Setuju nggak? Sesung Widodo setuju nggak ini? Ya, Cece Astri, ada mau kasih komentar? Kalau saya ya, Sesyong, Mm, setiap orang itu kan pasti punya keinginan. Iya, Ya. Jadi selama orang masih hidup itu pasti ada keinginan gitu. Kalau orang yang udah nggak punya keinginan itu yang sudah hopeless hidup lagi gitu. Suaranya agak mendem-mendem nih. Putus-putus ya. Nah, ini udah bagus ya. Nah, signalnya kan. Ya, jadi maksudnya selama orang masih hidup, biasanya Hmm, itu masih punya keinginan ya. hmm, Kecuali kalau orang yang udah putus asa gitu, hopeless gitu, kadang udah nggak pengen hidup lagi gitu, itu hmm. nggak ada keinginan. Tapi selama orang masih hidup, itu pasti punya keinginan yang macam-macam gitu loh. Ya, cuma seberapa bisa dari kita masing-masing itu mengendalikan diri kita sendiri gitu untuk keinginan-keinginan itu gitu. Misalnya apa kepengen ini, Eh, kalau misalnya ada duit, eh, apa-apa diturutin, apa-apa dibeli gitu. Nah, itu seberapa bisa diri kita sendiri mengendalikan gitu kan. Nggak selalu misalnya menahan diri, apa yang kita perlu doang gitu. Kalau mau mengikuti yang maksudnya sekarang-sekarang kan ya kayak lihat TikTok, lihat itu banyak sekali
apa keinginan-keinginan yang timbul karena dipicu dari media-media yang sekarang gitu kan. Jadi dari diri kita sendiri aja yang harus bisa mengekang gitu, mengendalikan diri sendiri gitu sih. Ya, itu dia mengekang, mengendalikan ya. Jadi keinginan tuh nggak salah, itu netral, keinginan tuh netral. Maksudnya netral adalah keinginan adalah satu hal yang memang pasti ada. Setiap orang memiliki keinginan. Tadi kan saya bilang juga, saya juga punya keinginan ini itu ya, banyak keinginan. Dan tapi memang kita juga mesti melihat banyaknya keinginan membuat kita itu bisa apa namanya terjerumus ya, terjerumus ke dalam penderitaan. Karena apa? Ya karena tadi yang kalau Ibu Astri bilang kita harus bisa mengendalikan. Nah, ini dia masalahnya, banyak orang tidak mampu mengendalikan keinginan-keinginannya. Apalagi kalau dia punya peluang-peluang untuk me, apa, Merealisasikan. memuluskan, ya, mendapatkan keinginannya itu, ya, dengan cara apapun juga. Nah, itu. Jadi makanya ada para koruptor. Ada para koruptor. Ya, mereka kan punya banyak keinginan. Eh, Kebutuhannya sebuah jam tangan. Nah, kalau kebutuhan jam tangan ya kayak saya pakai Casio gitu ya. Casio 2 juta lah. 2 juta, 3 juta. Kan cukup bisa lihat jam ya, digital. Tetapi keinginan yang menggila daripada orang-orang itu mau pakai Richard Mille ya, yang 2 miliar gitu. Nah, itu kan lalu uangnya dari mana? Oh, nggak ada uangnya. Tapi ini ada proyek ini. Bisa tanda tangan dapat 5 miliar nih. Ya itulah, ya akhirnya ke sana. Jadi akhirnya banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang melanggar hukum untuk memenuhi keinginan-keinginan yang menggila. Keinginan yang menggila saya bilang. Makanya kita harus mencari mencari ketenangan dalam keinginan itu ya. Jangan jangan keinginan yang menggila, ya, keinginan yang tak terkontrol, tak terkendali kata Ibu Astri tadi. Ya, kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita, akhirnya ya itu, makanya masuk ke pinjol. Ya, ada yang ke pinjol. Nah, nanti udah kena banyak apa datengin debt collector baru bingung lagi ya. Mau mobil bagus ya, apa kredit. Uang kreditnya pokoknya ini kredit itu kredit, mobil kredit, kulkas kredit, apa ranjang kredit, semua kredit, semua kredit, semua kredit. Akhirnya semuanya kredit dan akhirnya kepalanya nyut-nyutan terus tiap hari. Nah, gitu, nyari nyari kesulitan sendiri kan ya. Nah, jadi keinginan memang boleh, bukan yang nggak boleh. Dan kalau kita punya keinginan yang baik umpamanya, ya, keinginan untuk menjadi seorang eh, apa namanya, kita bilang seorang yang sederhana. Nah, ini kan keinginan yang bersahaja, keinginan kita ya asal cukup-cukup aja, ya cukup-cukup aja, nggak usah banyak-banyak, nah cukup-cukup, mau ke India kayak ASEAN cukup duitnya gitu kan ya. Ya mau mau beli apartemen satu ya cukup duitnya, cukup-cukup aja gitu ya. Jadi kalau kita tidak terlalu di apa namanya dikejar-kejar oleh keinginan menjadi lebih hebat dari orang-orang, kita akan lebih aman. Kita akan lebih aman. Ya, kita menjadi tidak aman karena kita sudah punya banyak kekayaan, kepengen lebih kaya lagi. Sudah super kaya, kepengen kekuasaan lagi. Nah itu, ya kepengen kekuasaan, apalagi udah berdekatan dengan politik dan lain-lainnya. Makanya banyak pengusaha-pengusaha masuk ke politik jadi penguasa-penguasa, penguasa dan pengusaha kolaborasi. Wah udah dah, ya Konoha jadi begitu dah tuh, ya seperti itu. Nah, barusan lagi saya dengar lagi ya Haritanu juga katanya terlibat korupsi. Wah, 72 triliun. Judulnya demikian. Ini saya pikirnya pengusaha hebat ini ya. Nah, ini kenapa lagi ada seperti itu? Nggak habis-habisnya. Nggak habis-habisnya. Kenapa? Ya karena keinginan tadi. Tapi kalau keinginan orang, keinginan belajar, keinginan hidup tenang, keinginan bahagia yang tidak menyusahkan orang lain, bahagia yang betul-betul membahagiakan diri karena apa
melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Nah, itu juga kebahagiaan kan. Kebahagiaan-kebahagiaan ini yang nggak bisa dibeli dengan uang. Kalau kebahagiaan materi, semuanya itu adalah sekejap saja, itu delusi, ilusi. Ya, ketika materinya itu bermasalah, ya, lenyap, hilang, ya itu penderitaan. Sampai sini mungkin Ibu Huileng nih. Saya dari tadi nggak panggil-panggil Ibu Huileng nih ya. Ibu Huileng kasih komentar dong. Gimana sampai di sini? Iya, kalau kita lihat ya tadi dari awal sampai terakhir yang kita bayangkan adalah keinginan terhadap materi ya, Iya. keinginan terhadap materi. Tapi dan sebenarnya kita juga udah punya pedoman terhadap keinginan terhadap materi itu, yaitu eh, apakah mau makan, apakah mau benda, apakah menginginkan eh, apapun juga gitu yang berhubungan dengan materi ya. Tapi sebenarnya ada juga keinginan yang berhubungan dengan eh, kita punya indera ya, misalnya keinginan untuk jalan-jalan ya, dan masih banyak lain sih. Tapi ada juga keinginan yang sebenarnya adalah keinginan untuk melepas, Hmm, ini dia. melepaskan Keinginan diri untuk dari melepas. kekhawatiran, Hmm, melepaskan diri dari permasalahan. hmm. Nah, ini yang saya pikir yang mungkin kurang kita fokus. Cermati. Tuh. Biasanya Ya. kita cuma bilang keinginan Hmm, itu ya hmm, pengen ini, pengen itu gitu. Pengennya tuh maksudnya pengen sesuatu yang sifatnya materi. Ya. Dan hmm. itu sebenarnya gampang untuk kita tiadakan misalnya gitu karena ada pemahaman bahwa oke, sebenarnya kan kita nggak perlu. Oke, sebenarnya kan eh, kita udah banyak loh barang-barang kayak begini. Sebenarnya istilahnya kita nggak butuh dan sebagainya gitu deh. Dan walaupun masih banyak orang yang walaupun udah kita belajar nih, kayak Master bilang semakin sedikit ada lagunya tuh ya, semakin sedikit yang kita inginkan maka kita lebih bahagia. Kerisauannya semakin sedikit juga. Kerisauannya semakin Bahagianya semakin banyak ada. ya. Mm-mm. Dan yang kayak gitu kita udah ada pedomannya gitu. Hmm, Tetapi kalau yang berhubungan dengan aduh keinginan terlepas dari permasalahan, keinginan terlepas dari rasa sakit, ya, hmm. apakah itu sakit fisik maupun itu sakit hati gitu loh. Nah, ini yang menurut saya lebih berat ya, Syung. Ya, Ya, lebih ada berat ya. urusan yang kita mesti Hmm, lewati gitu kan. hmm. Dan ketidakpastiannya begitu besar gitu kan. Berhubungan dengan perasaan lagi. Iya, berhubungan dengan perasaan, pikiran Hmm. gitu. Ya. Jadi alih-alih kalau kita mikirin keinginan yang apa materi gitu loh, Hmm. keinginan yang kayak begini nih yang sangat berat nih, Syung. Ya. Nah itu, Karena keinginan untuk melepaskan apa kebencian, apalagi gitu ya, hmm, dendam. Wah ini kan yang tak berwujud nih. Kalau tak berwujud itu susah tuh di apa diatasinnya tuh. Kalau hmm, materi-materi itu kan berwujud ya. Nah, itu hmm, lebih gampang. Ini hmm, yang nggak berwujud ini, perasaan itu, perasaan dendam, marah sama seseorang itu nggak bisa dilepasin. Padahal ingin juga, ingin melepaskan supaya saya nggak mau ingat dia lagi, saya nggak bisa kok, nggak bisa gitu ya. hmm, Wah, itu kasihan sakit hatinya nggak bisa di apa nggak tak terobati ini, nggak bisa melepas ya. Keinginannya ada ya Cici ya. iya, Bisa ada kan, keinginan, orang kan bisa punya keinginan untuk melepas, gua udah nggak mau pikirin dah, tapi ngomongnya begitu, tapi tetap lagi hmm, masih berkutat di sana juga. hmm, Itu nggak gampang. itu nggak gampang.
Jadi Nah, eh, menurut Cece apa yang mesti dilakukan kalau kalau kita apa saran apa tipsnya untuk orang-orang yang tidak mudah melepaskan itu? hmm, kalau menurut saya ya, sebenarnya secara teori udah banyak ya Syung yang kita dapat. Iya, Ya, misalnya melepaskan kebencian gitu. Kita udah tahu caranya. Misalnya, ya, kita udah tahu bahwa secara logika gitu. Kenapa kita benci sama dia? Karena dia berbuat sesuatu kepada kita. Tapi kita tahu bahwa ada dua hal yang berhubungan dengan itu. Yang pertama adalah yang membuat kesalahan atau yang membuat karma buruk adalah dia, iya. ya kan? Untuk kita sudah melunasi hutang karma buruk kita, Hmm, gitu ya. Kita udah tahu tuh teorinya, tapi seringkali itu ucapan di mulut gitu. Tetapi iya. di dalam hati masih Hati masih megang terus tuh. gitu. Nah, itu salah satu ya. Menurut saya, ya, pemahaman yang jadi basic itu tetap harus dipakai. Terus kedua, kadang-kadang nggak ada salahnya kalau kita cerita atau curhat sama orang gitu. Karena dengan kita cerita atau kita curhat sama orang, tentu bukan sembarang orang ya, itu Hmm, sebenarnya udah sebagian itu terlepas dari kita hmm, gitu. Terus kadang-kadang ada juga nih keinginan ini ada mengganggu nih, ada urusan yang nggak jelas nih, belum beres-beres nih gitu kan. Mesti gimana ya gitu. Ada ketakutan dari kita. Terus ada ketidaknyamanan karena ketidakpastian gitu loh. Ya, walaupun kita juga udah tahu gitu. Misalnya Acan Bram bilang, kalau itu sesuatu yang pasti terjadi gitu ya, bahwa itu buruk, ya udah kita udah tahu kalau itu memang buruk gitu. Kalau itu yang terjadi bisa, jadi kita nggak usah pikirin. Kalau kita nggak tahu bahwa itu akan seperti apa, apalagi kita nggak bisa kontrol gitu kan. Kalau kita memang nggak bisa kontrol, ya nggak usah dipikirin gitu. Yang bisa kita kontrol, ya begitu juga gitu. Nah itu juga kita kadang-kadang udah tahu ya. Sebenarnya kita tahu bahwa kita nggak perlu khawatir gitu. Tapi kita juga seperti tadi yang pertama, kita tetap aja mikirin, kita tetap aja khawatir, kita ada rasa nggak sabar gitu, gelisah gitu. Nah, menurut saya kembali lagi, kadang-kadang kita juga perlu berbicara sama orang yang tepat. Karena begitu kita bicara, sebagian itu sudah terlepas dari kita. hmm, Dan kadang-kadang si pendengar ini, dia punya apa ya, punya komentar yang kita nggak kepikir gitu loh. Yang sebenarnya bisa membuat kita mungkin, oh iya ya, sebenarnya saya nggak perlu begitu ya gitu. Karena ini sebenarnya secara keseluruhan tidak mengganggu hidup saya gitu loh. hmm, Ya, istilahnya itu cuma sebagian dari sesuatu yang mungkin terjadi, walaupun juga itu belum tentu terjadi. Tapi kalau terjadi sebenarnya saya juga nggak mati loh gitu loh. hmm, ya, Ya hmm, istilah kasarnya gitu. Jadi ya, mungkin hmm, kita bisa jadi terbuka oleh hal-hal kayak gitu loh. hmm, Sebenarnya ada sesuatu yang hilang nggak? Bisa jadi gitu. Tapi dengan sesuatu yang hilang itu tidak membuat saya tidak bisa hidup, tidak membuat saya tidak bisa makan gitu kan. hmm, Misalnya hal-hal seperti itu gitu loh. Nah, kan kita tahu bahwa overthinking itu sangat tidak baik. Overthinking itu bisa menjadi law of attraction terhadap yang tidak baik juga. hmm, Jadi intinya adalah bagaimana kembali lagi dengan pelatihan-pelatihan kita yang namanya awareness, mindfulness ini, ya kita berusaha membangkitkan kesadaran untuk bersyukur bahwa kita masih bisa bernafas, ya hmm, bersyukur bahwa apa yang sebenarnya kita
nikmatin ini adalah 99% loh. Yang 1% itu kenapa kita jadi dibebani dengan persentase yang kecil gitu. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa law of attraction kan akan bekerja. Kalau kita memperbesar rasa nyaman kita, rasa tentram kita, maka itu yang akan menarik hal-hal yang membuat diri kita menjadi tentram dan nyaman gitu. Itu sih menurut saya, Syung. Ya, jadi memang apa namanya di sini di law of attraction ya, hukum tarik menarik. Jadi kalau kita sebetulnya kalau kita apa menginginkan sesuatu perubahan-perubahan ya di dalam kehidupan kita itu kan juga keinginan ya menginginkan perubahan. Umpamanya aja kalau kayak tadi tentang perasaan, tentang cinta, tentang pasangan hidup ya. Jadi ada suami atau ada istri yang menginginkan istrinya berubah atau menginginkan suaminya berubah ya. Terus kemudian tetapi yang diinginkan itu nggak bisa berubah-berubah gitu. Nah itu kan jadi satu apa penderitaan berkepanjangan tuh ya hidup bersama-sama tapi terus pasangan hidupnya ini terus membuatnya kesel terus gitu ya. Jadi kalau ngelihat kayaknya udah senep terus gitu ya. Apa sih senep bahasa Jakarta sih senep nih. Pokoknya ngelihat sebel aja gitu ya kan. Nah, itu penderitaan loh ya. Nah, itu makanya kalau kita memang tidak memiliki kemampuan untuk merubah orang itu, kita yang harusnya berubah mindset ya. Mau dilepaskan atau kalau mau tetap bersama ya kita harus bisa menerima dia apa adanya. Usaha dong, harus usaha memperbaiki dia. Boleh, silakan, usahakan. Tapi kalau usahanya mentok gimana? Nah, gitu kan. Kalau usahanya mentok, ya lepaskan. Jangan terus udah mentok, masih dihajar terus, ya akhirnya kan bukannya selesai persoalan, tetapi menambah persoalan lagi. Nah itu, jadi kalau biasanya, ya, kebiasaannya ya, yang udah saya dengar, kalau kita mau merubah itu, kita nggak bisa merubahnya, kita lah yang berubah. Ya, ketika kita menemui sebuah jalan, ya, jalan itu apa sulit dijalanin, kita coba jalanin. Kalau bisa dilewatin, dilewatin. Kalau jalannya itu sangat sulit, penuh jurang yang tidak bisa dilewatin, ya kita balik aja. Kita balik aja, nggak usah ngotot mau maju terus. Seperti itu. Artinya apa? Jangan memaksakan diri, ya. Jadi itu kan juga namanya keinginan. Kita menginginkan dia berubah, tapi dia nggak bisa berubah. Kita nggak bisa paksa. Karena kalau dia sendiri memang tidak punya keinginan untuk berubah, itu keinginan kita dia berubah, bukan keinginan dia. Makanya dia sulit untuk bisa berubah. Seperti itu. Jadi memang di sini kalau yang paling apa namanya yang paling mutakhir ya jurusnya adalah melepaskan keinginan itu juga kalau kita melepaskan banyak keinginan-keinginan kita akan mencapai kehidupan yang lebih tenang kebahagiaan lebih dekat tadi kata si C. Willing ya Syung, yang saya boleh semakin sedikit tambahin, Syung. ya Kalau kalau menurut saya ya, problematik orang-orang yang terdekat dengan kita itu dari zaman kapan sampai sekarang pun selalu ada. ada. Ya, tapi saya ingat lagunya Bante Giri Rakito, Hmm, menaklukkan ribuan orang tidak dapat disebut sebagai pemenang. pahlawan ya Tidak bukan dapat pemenang disebut betul sebagai pemenang, tapi menaklukkan diri sendiri. iya. Hmm, Ya. Jadi maksud saya gini loh, ini saya terjemahkan dengan kita nggak usah, jadi kebiasaan kita nih ya, selalu eh, jari kita nih menunjuk ke orang lain. hmm. Perhatian kita selalu menunjuk kepada orang Keluar
oh ini orang nih Hmm. kurang ini orang kurang ini nih, Ya. dan kita Hmm. pengen dia berubah gitu. Ya. Hmm. Tetapi menurut saya, dalam hubungan kita dengan orang-orang yang terdekat gitu ya, itu akan jauh lebih baik kalau kita fokus kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita menjaga ya fisik kita, Hmm. batin kita, perasaan Hmm. kita, Hmm. sehingga kita menjadi satu sosok yang eh, Tangguh. bukan tangguh aja sih, maksud saya Hmm. jadi sosok misalnya nih ya, oke, saya fokus sama diri saya sendiri, Hmm. saya menjaga kesehatan saya menjaga fisik Hmm. saya menjaga tutur kata Hmm. saya menjaga pikiran saya menjaga body language saya. Dengan sendirinya, saya kan akan menjadi bahagia, kemudian ya, Hmm. getaran Hmm. vibe yang kita pancarkan juga Hmm. baik gitu kan. Iya. Sehingga itulah cara kita menaklukkan orang-orang di sekeliling kita. Hmm. Jadi kalau kita itu menyenangkan, kalau kita itu bisa menjadi teladan, ya yang tadi gitu, kita udah Hmm. fokus sama kesehatan kita. Kita udah fokus cara kita pakai duit. Kita udah fokus cara kita ngerawat fisik kita. Kita udah fokus terhadap body language kita gitu kan. Dengan sendirinya kan akan banyak orang yang kagum gitu loh. Dengan sendirinya kan akan banyak orang yang merasa nyaman, termasuk Ya orang. paling enggak kita mendapat tempat lah di hati orang gitu ya. Iya, tapi kalau kita terus-menerus fokus kepada orang-orang di sekeliling kita, kita lupa kalau kita itu eh, begitu kita negur muka kita itu, senyum kita itu hilang gitu kan, muka Hmm. kita itu jadi jelek gitu kan. Suara kita nggak enak didengar Suara ya. kita nggak enak didengar gitu kan. Hmm. Nah, Hmm. kalau kita misalnya kan waktu dulu sering saya bilang ya, cara kita duduk juga harus mindful loh. Hmm. Jadi Ya. duduk bukan ngelonjor sesukanya gitu kan. Kan itu berasa nggak sih kalau ada orang yang serumah sama kita, duduknya selalu teratur, rapi, nyaman, sama orang yang ngeglesot segitu kan. Hmm. Kita akan ngelihat bahwa oke, yang ini tuh lebih kita hormati gitu loh. Nggak terasa ya, bukannya saya ajarin gitu, tapi nggak terasa bahwa orang lebih respect gitu loh. Iya. Jadi Hmm. daripada kita selalu mencerca orang lain, mau dia berubah, adalah lebih baik kita membuat diri kita itu lebih baik dan bahagia. Karena kalau kita bahagia, orang lebih mau dengar omongan kita daripada kita nggak sadar bahwa kita nyap 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 aja sebenarnya pelambang ketidakbahagiaan kita ya. Orang Iya. mungkin kagak mau denger gitu loh. Menurut saya sih gitu, Syung. Iya. Setuju. Jadi Karena kita sekarang hidup hmm. berpasangan dengan siapapun, Hmm. itu kan ada kaitannya dengan karma yang lampau. Ya. Nah, untuk memperbaiki karma yang lampau di kehidupan yang ini Hmm. adalah fokus kepada diri kita, menurut saya ya. Bukan Hmm. fokus kepada orang yang udah terlanjur jadi pasangan hidup kita. Ya. Jadi kalau di apa teman-teman yang punya keimanan Kristen gitu ya, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan jangan diputuskan oleh manusia gitu kan. Jadi jangan saya yang menjadi pemutus itu ya. Jadi saya harus menjaganya. Nah, menjaganya ya tentunya saya yang harus merubah sikap. Nah, ini. Jadi tidak lagi menuntut. Jadi keinginan untuk menuntut itu dirubah menjadi keinginan untuk memperbaiki diri. Nah, ini jadi Membahagiakan diri sendiri ya, menurut nah, saya ya. jadi kalau keinginan memperbaiki diri tadi saya bilang kita akan menjadi orang yang lebih positive thinking, body language-nya lebih bagus gitu kan. Kata-katanya lebih apa namanya? Enak didengar, nggak pernah ngutuk-ngutuk, nggak pernah
mengumpat, memaki-maki, tapi kata-katanya penuh dengan kata-kata yang positif, bahkan sering disertai doa gitu kan ya. Semoga kamu berbahagia, semoga kamu cepat eh, dapat banyak rezeki. Kan kalau ngomong kan selalu begitu terus ya. Wah, itu kan kata-katanya banyak doa ya. Dan itu yang tentunya akan menyenangkan banyak orang. Jadi ketika kita berhasil menyenangkan banyak orang, kita akan mendapatkan gaungnya, responnya. Orang-orang juga akan menyenangi kita. Sepertinya begitu kan ya, yang tadi saya bilang katakan ya begitu. Kita akan mendapatkan tempat di hati mereka. Orang-orang bisa senang berhubungan dengan kita. Nah, begitu. Jadi akhirnya keinginan-keinginan itu semua adalah sah ya. Pilihan kita. Kita mau ingin seperti apa, itu sah. Konsekuensinya kita sendiri yang tanggung. Tapi kalau kita mindful, tentunya kita menjadi lebih tenang, menjadi lebih firm, ya. Kita tahu apa yang kita inginkan. Nah, itu dia. Kita mesti tahu apa yang kita inginkan. Apakah keinginan kita ini sesuatu yang mustahil, gitu ya? Ya, mustahil kan kalau orang dulu bilang mustahil, kalau di apa itu bilang mustahil. Nah, saya jadi ingat apa namanya Sri Mulat ya, hil-hil yang mustahil, bukan hal-hal yang mustahil. Nah, demikian ya. Jadi kita betul-betul menjaga diri kita, yang menjaga ucapan-ucapan kita, menjaga pikiran kita, menjaga perbuatan kita. Ini mindful, Menjaga daily mata kita mindful, juga, Syung. Menjaga ya. telinga kita juga supaya Oh iya pasti, ya. jangan mudah tersakiti. 6 indera itu kan dijaga. Nah, tadi keinginan itu muncul karena ada 6 indera. Jadi 6 indera itu memang harus dijaga. Jadi karena pendengaran kupingnya ini ya jangan terlalu tipis nih. Nah, begitu ya. Jadi mata kita juga ya jangan mudah terprovokasi melihat sesuatu, hidung juga demikian, semuanya lah. Jadi mindfulness itu betul-betul menjadi apa ya? Kita Aman. membangun sebuah filter, sebuah filter. Jadi apa yang kita lihat kita filter, apa yang kita dengar kita filter. Pikiran kita juga kita filter. Jadi prosesnya seperti proses apa ya? Purifikasi, pemurnian daripada seperti air, yang air kotor difilterisasi, dipurifikasi menjadi air yang jernih. Segala sesuatu yang di sekeliling kita, yang saya bilang tadi di dalam kehidupan sekarang udah kacau gitu ya, terlalu banyak iming-iming, terlalu banyak racun yang terus memprovokasi kita, tidak lagi bisa memprovokasi kita kalau filter kita tuh bagus. Artinya kita mindful, ini bukan yang saya inginkan. Nah, yang saya inginkan adalah kehidupan yang bersahaja, sederhana, dan bahagia. Bukan yang hura-hura, bukan yang keduniawian, kedagingan, yang sifatnya hanya sementara, yang sifatnya lebih kepada materi, materialistik, gitu kan. Nah, tapi kita lebih kepada humanis, humanistik, gitu. Baru kita bisa namanya hidup dengan lebih tenang, dan kebahagiaan saya akan lebih apa namanya lebih cepat bisa kita rasakan ya, seperti itu sih. Nah, tinggal apa dari Bapak Ibu yang lain. Ada Sesung yang mau Widodo komen? belum angkat Ya, bicara nih. Yudo belum ngomong nih. Ya, belum angkat bicara nih. Sesung Widodo lagi di jalanan emangnya. Hmm. Ya, jadi saya pikir begitu aja. Apa Ibu Wileng mau tambahin lagi ya, silahkan, Saya kira agar udah cukup agar ya. kita Kecuali terus kalau ada yang menjaga masih mau komen menjaga lagi. kita punya awareness ya, supaya kita tetap bisa mindfulness. Awareness dan mindfulness kayak kaki kiri dan kaki kanan gitu ya, harus berbarengan, berjalan bersamaan. Dengan awareness kita akan memunculkan mindfulness. Kita bisa mindful kalau kita juga selalu aware, berhati-hati kepada setiap keinginan yang muncul di dalam pikiran kita. Apakah keinginan itu boleh diikuti, ataukah itu keinginan yang hanya untuk mencari sensasi, mencari ketenangan semata, ya.
yang mungkin nantinya akan malah mengarah kepada penderitaan. Demikian, semoga kita selalu bisa hidup dengan lebih tenang. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Makasih Sesung Hoklai, makasih teman-teman semua. Thank you. Ya, Terima saya kira kasih. Coba eh, Anton Ibu. saya kira hari ini kita berbincang-bincang mengenai keinginan mereview kembali ya apa yang sudah kita pelajari baik lewat Master Chen Yen maupun lewat hal-hal yang lainnya ya. Eh, Semoga hari ini hasil penggodokannya membuat kita lebih aware lagi ya. Saya kira cukup sampai sekian. Nanti minggu depan dan minggu depan lagi kita libur karena dalam rangka Ya, Lebaran ya. Terima kasih. Selamat kanan semuanya. malam. Terima Eh, kasih semuanya. See you.